Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan ada Rifatul Maulani dengan NIM 2020 DP036. Lalu ada Risma Anggraini dengan NIM 2020 DP037, dan saya sendiri Riza Ramadan dengan NIM 2020 DP039 atau biasa disebut dengan tim 3R. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu wajib pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Itu terbagi menjadi nanti 2 bagian. Nah, saya akan membacakan bagian yang pertama. Oke, langsung saja. Wajib pajak yang bagian pertama adalah ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain PUT atau bentuk usaha tetap. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, bisa orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Lalu selanjutnya ada objek pajak yang bagian pertama. Objek pajak penghasilan pasal 26, yaitu ada yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Lalu yang ketiga ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Lalu yang kelima ada hadiah dan penghargaan. Yang keenam ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh ada premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada keuntungan karena pembebasan utang dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Baik, dan yang terakhir untuk bagian saya itu adalah ada tarif pajak yang bagian pertama dan penerapannya. Untuk objek pajak yang telah disebutkan di slide sebelumnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya, dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dengan kata lain, rumusnya yaitu PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikalikan 20%. 2. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa 1. Perhiasan mewah, 2. Berlian, 3. Emas, 4. Intan, 5. Jam tangan mewah, 6. Barang antik, 7. Lukisan, 8. Mobil, 9. Motor, 10. Kapal pesiar, 11. Pesawat terbang ringan dengan nilai 10 juta ke atas untuk setiap jenis transaksi. 3. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. 4. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. 5. Penghasilan kena pajak. Sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap Indonesia, dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Kemudian ada tarif pajak dan penerapannya. Atas penghasilan yang berupa 1. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, 2. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%.
Atas penghasilan yang berupa penjualan atau pengalihan saham dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Besarnya penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. PPh pasal 26 sama dengan PKP dikurangi PPh terutang dikali 20%. Selanjutnya untuk catatan, untuk keperluan penghitungan PPh pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran atau dibebankan. Selanjutnya contoh perhitungannya, Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mike memperoleh gaji senilai 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per 1 US dollar. Untuk penghitungan PPh pasal 26-nya dihitung dari penghasilan bruto berupa gaji sebulan yaitu 5.000 dikali 13.500 menghasilkan 67.500.000. Penerapan tarifnya 20% dikali 67.500.000 sama dengan 13.500.000. PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2018 adalah 13.500.000. Selanjutnya sifat pemotong. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final kecuali untuk pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Selanjutnya, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Selanjutnya, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Selanjutnya, pemotong pajak. Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama oleh badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir yaitu pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 8. Jika ada salah kata dari saya maupun teman-teman saya mohon maaf dari diri saya dan teman-teman saya juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.